Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia, yang sehat sentosa, yang sedang bercengkrama, bersantai bersama keluarga, minum kopi, minum teh, sambil menonton video SHMH, video channel kebanggaan kita, karena satu-satunya channel yang membahas pasal demi pasal, ayat demi pasal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa kita sebut KUHP baru yang akan berlaku mulai nanti pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Ini kita akan membahas pasal ke-500 dan kali ini pada video yang ke-297. Saya membaca ini agak gimana ini ya pasal ini ya. Ya jujur saja ini yang cukup bahaya ini pasal kalau dibahas ini. Banyak orang yang bisa tidak suka loh ini sama pasal ini. Apalagi kalau yang mungkin tidak mau kalah ini bisa nanti bisa protes ini. Kenapa dibacakan itu, kenapa disosialisasikan itu kan, KUHP baru pasal 500 gitu kan. Ya walaupun sudah masuk ke lembaran negara itu kan, yang semua orang harus tahu, tapi kadang kan kalau tidak ada yang mensosialisasikan itu kan, kalau tidak ada, katakanlah gitu ya, tidak ada channel SHMK itu, mana channel yang nggak ada lagi kan, ya mungkin ada tapi saya tidak tahu lah, tapi mana yang membahas pasal demi pasal itu kan. Dan kadang juga ada pasal kan yang memang, waduh ini kenapa publik jadi tahu Pak ada pasal ini kan. Itu juga bisa merepotkan itu bagi orang-orang yang merasa akan dirugikan itu kan. Namun saya pikir sebagai kewajiban hukum warga negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada salahnya. Walaupun mungkin ada pihak-pihak yang agak, mohon maaf ini panas ini kalau ini dibaca ini. Bener ini bunyinya. Nih, bunyi pasal 500 KUHP baru. Setiap orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain tersebut dipidana karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Nah ini, kalau kita belajar tentang sebuah perusahaan, memang perusahaan itu harus menjual baik barang maupun jasa yang terbaik dengan bagaimana caranya melakukan reklame gitu kan, melakukan promo, barangnya bagus, cara pelayanannya terhadap pembeli bagus. Namun kadang ada pihak-pihak yang tidak melakukan promo yang bagus, tidak melakukan penjualan dengan cara yang bagus, tapi laku keras gitu ya, laris gitu ya. Kan ada apa ini kan, sama-sama ini dia tidak bagus kok, ini saya, oh ternyata ada kecurangan gitu kan, ya, ada kecurangan. Berbicara perbuatan curang ini kalau memang dipahami betul, ini hampir seperti korupsi, jadi korup ya. Melebar sedikit tentang korupsi, bahwa di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, pemirsa SHMH, kalau membicarakan tentang kata curang ya, kata curang dalam pasal 500 ini sebetulnya ini korup. Jadi kalau korupsi itu sebetulnya adalah perbuatan yang curang. Hanya memang definisi kata korupsi itu tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik di Undang-Undang 31 tahun 1999 maupun di Undang-Undang Nomor 20 tahun perubahan Undang-Undang Korupsi
itu tidak ditemukan definisi kata korupsi. Dalam undang-undang kedua undang-undang tersebut itu hanya menjelaskan yang termasuk tindak pidana korupsi, bukan definisi korupsi. Namun kalau yang saya tahu dari Pak dosen pada saat mengajari saya tentang ilmu hukum, korupsi itu berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda, korupsi dan korupsi kalau bahasa Belandanya. Itu artinya adalah perbuatan curang. Sehingga apa yang dilakukan dengan kata-kata curang itu ya korupsi itu. Termasuk yang sudah dibahas oleh kita dalam pasal dalam bab 27 KUHP baru itu kan tidak pidana perbuatan curang. Jadi sebetulnya sifat-sifat korupsi, sifat-sifat curang. Nah, pada pasal 500 ini yang saya ngomong ngeri itu karena di sini pelaku-pelaku usaha kan, yang setiap saat pelaku usaha apa saja itu bersaing. Nggak usah jauh-jauh, mau apa, usaha jasa terjadi persaingan. Penjualan air minum aja itu, air putih itu aja yang di mana-mana kita itu sebetulnya nimba di sumur direbus saja udah jadi air putih, bersaing. Dan itu dilakukan secara curang. Untuk membuat keliru orang banyak. Nah, sudah curang supaya orang banyak itu keliru. Orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya. Baik perusahaannya sendiri atau perusahaan orang lain. Ya mudah kok ini. Contoh misalnya, sebuah perusahaan A gitu kan. Ini yang saya sampaikan ini benar ini. Ini serius ini. Ini cukup bahaya ini. Perusahaan katakanlah dia jualan tikar gitu aja lah. Pabrik tikar gitu kan. Ini kan mau mendekati tikar atau karpet gitu kan. Jangan karpet, tikar aja. Kemudian karena dia curang, dia ngomong kepada pejabat, Bapak Bupati misalnya kan, untuk besok taraweh di bulan besok untuk sholat itu jangan pakai karpet, karena karpet itu bla 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 menyimpan debu dan sebagainya, itu bikin sakit bengek, maka harus pakai tikar kan gitu kan. Wah, akhirnya kan orang banyak itu keliru. Wah, jangan sholat pakai karpet, jangan sembahyang pakai karpet, nanti batuk. Ini pakai tikar. Akhirnya si pejabat ini tergiur, atau mungkin dengan lobby, ya nanti kalau tikar saya itu di sini ada sekitar 3.000 masjid dan beli tikar ke pabrik saya, ada deh buat Pak Bupati kan, seperti kan. Udah mulai curang nih, korupsi lagi kan, suap. Nah, iya. Jadi perbuatan curang itu korupsi. Kemudian akhirnya lah Pak Bupati ini membuat peraturan dengan adanya bla 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 karpet membuat bengek, maka disarankan kepada takmir untuk alas bersembayang menggunakan tikar dari perusahaan A. Nah, ini. Makanya dari 3.000 masjid semuanya beli tikar. Langsung habis 2 gudang tikar itu kan. Maka dia akan memperbesar hasil perdagangannya. Nah, ini sebetulnya sudah ada dibahas lama, ada undang-undang, cuman warga masyarakat kadang dengan undang-undang yang tidak heboh itu kurang cermat. Ini pemberantasan anti undang-undangnya namanya undang-undang anti monopoli. Jadi tidak boleh. Mohon maaf, saya minum dulu. Jadi tidak boleh bersaing usaha itu dengan menjatuhkan pihak lawan. Makanya ada anti monopoli dan persaingan usaha dan pemberantasan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, curang ini adalah tidak sehat. Kenapa saya tadi di depan ngomong bahaya itu ya? Iya benar ini. Bahaya. Saya mudah-mudahan aman lah saya kan, channel SJMB. Visi misinya adalah visinya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa supaya
memahami KUHP baru. Misinya ya dengan mereview, dengan membahas, ya kan, KUHP baru kan gitu. Visi misinya turut serta, jadi supaya walaupun agak bahaya nih, rempet-rempet duri ini. Ada perusahaan besar tersinggung, ini repot ini, karena kadang ada juga perusahaan-perusahaan yang akhirnya main kedip mata kedip ini, akhirnya tolong pakai ini kan ya, akhirnya pakai juga gitu loh, dan akhirnya itu tadi membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud, ini kadang seperti itu. Nah ini yang saya contohkan adalah tiker mengalahkan karpet. Kalau akhirnya 3.000 masjid karpetnya dikeluarkan semua dan tikernya yang dipakai, maka bangkrut kan pabrik karpetnya. Ingat, kalau sebuah perusahaan atau pabrik sampai bangkrut, tidak bisa membayar karyawannya, padahal karyawannya itu ribuan, karyawannya katakanlah 10.000. Setelah 10.000 dia itu punya anak masing-masing, punya suami atau istri, berarti sudah 20.000 orang. Dari 20.000 orang ini katakanlah masing-masing punya anak 2, berarti sudah 40.000 orang. Begitu satu perusahaan kolap, maka yang kesulitan mendapatkan kehidupan sehari-hari, yang susah untuk makan, maka 40.000 orang. Maka benar ada kata-kata yang menghukum orang-orang yang melakukan usaha namun curang dengan membuat keliru orang banyak, keliru berpikir, keliru pemahaman, dan merugikan saingannya. Maka yang karpet tadi saingannya kan, karena supaya tikernya laku atau dianggap saingannya. Ini sebetulnya tindak pidana persaingan usaha tidak sehat. Sudah ada undang-undang khusus persaingan usaha tidak sehat itu. Namun memang perlu masuk ke KUHP baru, karena KUHP baru ibunya undang-undang. Jadi anti monopoli dan pemberantasan persaingan usaha tidak sehat itu juga harus ada di sini. Iya, ini kalau ada pengusaha yang mendengar ini juga, waduh, ada pasal itu ya, sekarang kan ada pasal itu udah lama ini. Kalau masalah, kalau nggak salah tahunnya undang-undang, saya nomornya lupa, tapi kalau nggak salah tahun 2004 itu undang-undangnya, sudah ada undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu pemberantasan persaingan usaha tidak sehat namanya. Udah ada sejak 2022. Dan ini, waduh, ini iya, banyak ini pengusaha-pengusaha yang berkedip-kedip itu kan. Supaya sama juga lah ini ya, nggak usah perusahaan yang besar catering gitu lah, catering gitu. Perusahaan catering itu kalau ada kantor besar itu kan lobby juga itu. Jangan pakai catering pakai cateringnya punya saya aja karena begini, begitu kan. Catering yang kecil-kecil itu kan, pakai catering gitu kan. Yang kecil-kecil itu bersaingan, itu akhirnya menjatuhkan lawan, menjatuhkan saingannya, menjelek-jelekan, akhirnya terbujuk ditambah ini itu sedikit, ini Pak itu kan. Akhirnya pakai cateringnya kan. Lelang gitu. Ya sama juga lelang gitu kan. Coba nanti ke depan ada pasal lelang apa tidak. Walaupun lelang apa ya kadang, mohon maaf ini kan, kita kalau mau buka-bukaan ya masih ada lah kadang yang kusak-kusuk itu kan. Teman saya itu pernah menang itu kan, pernah menang lelang nomor 1 itu, berantakan itu di salah satu kabupaten di Jawa Tengah itu, karena kalah dengan begini ya kan. Oke, mudah-mudahan yang saya sebut tadi salah satu kabupaten di sana besok ke depan di tahun ini lebih baik lagi untuk proses penyelenggaraan. Jangan takut sama preman ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-297. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata salah yang saya sampaikan, ada keliru, mohon dimaafkan. Apa yang saya sampaikan itu benar-benar untuk bisa membuka kita mempelajari KUHP baru. Bagi yang menonton video ini saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang subscribe saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum,
Diharapkan berkenan untuk subscribe dan menyalakan notifikasi serta menonton seluruh video SHMH. Sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.